Halo, perkenalkan nama saya Fernando Senturi. Saya dari Prodi Teknik Perkapalan angkatan 2022 dengan NIM 220130034. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah korosi yaitu membahas tentang sebuah topik yang berjudul stainless steel atau yang biasa kita kenal dengan bahasa sehari-hari yaitu baja tahan karat. Nah, di sini kita akan mulai membahas. Oke, di sini ada overview-nya, di mana di sini ada 6 overview yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengertian dan sifat baja tahan karat itu sendiri. Yang kedua itu ada austenitic. Ini sudah masuk ke dalam jenis baja tahan karat itu sendiri. Yang ketiga ada ferritic, masih sama itu jenisnya juga. Itu ada yang keempat ada martensitic dan yang kelima ada pengerasan presipitasi, yang keenam ada struktur duplex. Nah, kita akan membahasnya one by one atau satu persatu. Oke, kita masuk ke pengertiannya nih. Stainless steel merupakan logam yang tidak mudah berkarat dan tahan terhadap korosi. Nah, logam stainless steel ini ialah uh, terbuat dari campuran besi dengan kromium atau dengan simbol Cr pada tabel periodik yang dimana kromium ini minimal 10,5%. Nah, kromium ini membentuk suatu lapisan pelindung tipis di permukaan stainless steel ini sehingga stainless steel ini tetap kuat dan tidak rusak meskipun dia terkena air, udara ataupun bahan-bahan kimia yang ada gitu. Oke, next kita masuk ke sifat-sifat. Nah, berikut adalah sifat-sifat stainless steel pada umumnya yang sering kita jumpai gitu. Yang pertama itu ada tahan korosi pastinya. Nah, mengapa tahan korosi? Karena yang kita tahu stainless steel ini ialah logam ferro, yaitu logam ferro yang sudah bercampur dengan kromium, yang dimana lebih bersifat tahan korosi jadinya gitu. Nah, jadi maksudnya di poin satu ini tahan korosi terhadap lingkungan agresif. Jadi dia tahan terhadap laut ataupun ataupun cairan atau perairan yang asam-asam gitu dan lain-lain. Oke. Yang kedua itu ada kekuatan mekanik tinggi. Nah, maksudnya di sini kekuatan mekanik tinggi ini untuk menahan beban gitu dan deformasi. Oke, yang ketiga itu keuletan. Yang mana keuletannya yang baik sehingga material ini tidak mudah rapuh. Nah, yang keempat ada kandungan kromium itu sendiri atau Cr. Nah, kandungan kromium ini yang tinggi membentuk lapisan pelindung atau bisa disebut passive layer gitu, yang mencegah oksidasi atau mencegah terjadinya oksidasi lebih tepatnya. Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke kandungan tambahan nih yang ada di stainless steel. Yang pastinya selain dari kromium itu sendiri, kromium maupun besi ferro itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada kandungan namanya nikel ataupun simbolnya itu Ni. Nah, nikel ini sendiri berfungsi uh, memiliki fungsi di dalam stainless steel ini yaitu uh, seperti menambah ketahanan terhadap karat. Jadi dia membuat stainless steel itu tahan nih terhadap karat, lebih lebih tahan lah terhadap karat dan membuat logam lebih kuat namun tetap lentur gitu. Nah, kelebihannya ini membantu stainless steel tidak mudah pecah saat ditekan ataupun dipres gitu atau pada saat dibengkokkan gitu. Oke, yang kedua itu ada molybdenum atau simbolnya ini Mo. Nah, molybdenum ini sendiri memiliki fungsi itu meningkatkan ketahanan juga nih terhadap korosi. Nah, tapi bedanya ini dia memiliki ketahanan terhadap korosi yang lebih parah gitu. Jadi bisa dibilang terutama pada air asin ataupun bahan-bahan kimia keras gitu. Nah, kelebihannya ini membuat stainless steel lebih cocok untuk digunakan di lingkungan laut gitu ataupun pabrik-pabrik kimia yang ada.
Oh, contohnya ini bisa kita dibilang pada stainless steel jenis 316 gitu. Oke, yang ketiga itu ada tembaga dengan simbol CU gitu. Tembaga ini sendiri yang kita tahu itu masih sama menambah ketahanan terhadap korosi ataupun uh, terhadap asam gitu dan membuat logam ini lebih mudah dibentuk. Nah, kelebihannya itu sendiri membantu saat stainless steel ini harus dibuat menjadi bentuk yang rumit. Jadi dia karena dia mudah dibentuk sehingga dia seperti membantu stainless steel ini agar bisa dibentuk ke dalam bentukan-bentukan yang lebih rumit gitu. Nah, oke yang keempat itu ada titanium simbol Ti. Nah, fungsi titanium ini membantu menstabilkan struktur stainless steel saat terkena panas tinggi. Nah, kelebihannya dari titanium ini sehingga dia membuat stainless steel itu lebih tahan retak atau tahan panas dengan sifatnya itu sendiri. Oke, yang kelima ya, silikon dengan simbol Si. Nah, silikon ini uh, berfungsi meningkatkan ketahanan terhadap oksidasi. Jadi dia maksudnya terhadap oksidasi ini seperti maksudnya itu karat karena panas. Nah, jadi dia membantu ketahanan ketika stainless steel ini terkena karat karena panas gitu, seperti akibat panas. Nah, kelebihannya itu membantu stainless steel tetap kuat meskipun bekerja di suhu yang sangat tinggi ataupun yang panas gitu. Uh, Keenam itu ada magnesium dengan simbol Mg gitu, Mg. Nah, magnesium ini sendiri berfungsi uh, bukan magnesium ini biasanya dalam jumlah kecil dan dia juga berfungsi untuk membantu memperbaiki kekuatan logam. Nah, kelebihannya itu memberikan seperti menambah lah ketahanan terhadap benturan gitu. Jadi benturan-benturan yang ada seminim mungkin itu magnesium nih yang membantunya. Oke, yang ketujuh ya. Tujuh itu niobium atau simbolnya Cb gitu. Uh, Niobium ini berfungsi atau membantu mencegah karat antar butir. Jadi ini adalah jenis karat di batas kristal logam gitu. Nah, kelebihannya itu membuat stainless steel lebih stabil dan kuat pada suhu yang tinggi. Nah, yang ke-8 ada aluminium Al dengan simbol Al. Nah, aluminium ini menambah ketahanan panas dan membuat logam lebih ringan. Nah, kelebihannya itu sendiri membantu stainless steel menjadi lebih ringan tanpa mengurangi kekuatan. Jadi dia beratnya itu seakan-akan kita genggam ataupun kita rasakan itu ringan, tapi uh, itu tidak berpengaruh kepada kekuatan yang ada gitu di stainless steelnya itu. Nah, ke 9 ya. 9 itu ada sulfur dengan simbol S. Nah, fungsi sulfur itu sendiri membantu membuat stainless steel lebih mudah dipotong dan dibentuk. Nah, sulfur ataupun belerang ini memberikan kelebihan kepada stainless steel yaitu membuat proses produksi lebih cepat. Nah, walaupun sedikit mengurangi ketahanan korosi. Nah, jadi poin yang didapat dari sulfur atau belerang ini dia membantu proses produksinya lebih cepat gitu. Nah, yang ke-10 itu sebenarnya ada nitrogen, cuman nggak saya masukkan gitu. Nah, ada nitrogen itu sendiri berfungsi menambah kekuatan mekanik dan ketahanan korosi. Nah, sehingga karena adanya nitrogen ini memberikan suatu kelebihan kepada stainless steel itu uh, membuat bajanya itu lebih tahan karat, lebih keras dan lebih awet gitu. Nitrogen itu sendiri. Nah, seperti itu. Oke, kita next dari kandungan tambahan ini kita masuk ke jenis budgetan karatnya itu sendiri. Yang pertama itu kita akan membahas austenitic seri 200 dan 300. Nah, komposisinya yang ada di sini, yang mana austenitic ini uh, yang kita tahu mengandung kromium, nikel, dan magnesium. Nah, ketiga kandungan ini sudah pasti ada di dalam austenitic itu sendiri.
Nah, yang kedua karakteristik. Nah, yang pertama itu ciri-cirinya itu tidak bersifat magnetik. Jadi dia tidak ada sifat saling tarik menarik gitu pada magnet. Nah, ini dia tidak ada di sini. Yang kedua itu dia sangat tahan terhadap korosi. Nah, terus kita masuk ke aplikasi. Austenitics ini biasanya digunakan dalam peralatan dapur, fitting bangunan, konstruksi, transportasi, tungku industri, komponen penukar panas, dan industri kimia. Oke, kedua itu ada ferritic seri 400. Nah, komposisinya yang di sini masih sama, pastinya ada kromium Cr yang tinggi. Wow, ini hingga 27%, cukup tinggi. Terus karakteristiknya itu yang pertama itu bersifat magnetik. Nah, bedanya dari austenite tadi yang tidak bersifat magnetik atau tarik menarik, sedangkan ferritic ini dia bersifat magnetik nih. Jadi dia adanya uh, gaya tarik menarik yang kita tahu pada magnet seperti itu. Yang kedua itu ketahanan korosi moderat. Maksudnya moderat ini ialah lebih rendah dibandingkan austenitic itu sendiri. Oke, aplikasinya itu biasanya kita temui pada komponen otomotif ataupun aplikasi dekoratif. Nah, seperti pada gambar nih, rangka suatu uh, komponen dalam mobil gitu. Bisa kita jumpai baja ferritic ini. Terus ada martensitic seri 400 dan 500. Nah, di dalamnya ini mengandung komposisi sama, ada kromium, itu mengandung sekitar 18%, tidak setinggi A yang sebelumnya, ferritic, tetapi ini cukup tinggi juga kalau kita bilang di angka 18%. Terus dia tanpa nikel nih. Nah, karakteristiknya itu uh, masih sama bersifat magnetik. Yang kedua itu memiliki kekuatan dan kekerasan sangat tinggi. Tetapi ketahanan korosinya itu lebih rendah dari austenite. Nah, aplikasinya itu bisa kita temui di peralatan bedah, katup industri, pegas seperti itu. Nah, kita masuk ke pengerasan presipitasi. Nah, komposisinya dalam pengerasan presipitasi ini ada mengandung kromium, nikel, tembaga, aluminium, titanium, dan molybdenum. Gitu. Karakteristiknya itu yang pertama diperkeras melalui perlakuan panas ataupun heat treatment untuk meningkatkan kekuatan. Dua itu kombinasi ketahanan korosi dan kekuatan tinggi pada suhu tinggi. Nah, yang ke aplikasinya itu ada struktur pesawat terbang ataupun pesawat ruang angkasa gitu. Nah, kita masuk yang ke terakhir itu ada struktur duplex. Nah, definisi dari struktur duplex ini sendiri ialah kombinasi ataupun gabungan ataupun campuran antara struktur austenite dan ferrit dalam satu material. Nah, karakteristiknya itu sendiri yang pertama, kekuatan mekaniknya itu sangat tinggi. Yang kedua itu ketahanan korosi sangat baik, terutama terhadap korosi tegangan ataupun biasa disebut stress corrosion gitu. Yang ketiga bersifat sebagian magnetik. Nah, aplikasinya ini ada pada komponen penukar panas pada pipa, industri kimia ataupun alat pembersih cair. Contohnya pada gambar yang di kanan nih, seperti itu. Oke, sudah Pak sampai di ujungnya. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas sampai sekarang. Uh, Bila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.